Alhamdulillah, Sesko masih selamatkan setan merah dari kekalahan. Karena comeback The Blues tertahan. The Lily Whites keok lagi. Musim terberat Arne Slot. Como tendang Napoli dari Coppa Italia. Ronaldo Junior kembali beraksi bersama Portugal. Ya, langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Como tendang Napoli dari Coppa Italia. Laga perempat final Coppa Italia mempertemukan laga Napoli versus Como. Di laga ini, Como unggul lebih dulu lewat aksi Martin Baturina. Napoli menyamakan skor lewat aksi Antonio Vergara. Laga imbang menghiasi waktu normal. Pemenang pun ditentukan lewat adu tos-tosan. Napoli pada akhirnya kalah 6-7 di babak adu tos-tosan. Como pun lolos ke semifinal Coppa Italia untuk pertama kalinya setelah 40 tahun. Freiburg lolos ke semifinal DFB Pokal. Perempat final DFB Pokal mempertemukan Hertha Berlin versus Freiburg. Gol baru tercipta di waktu tambahan. Yuito Suzuki membawa Freiburg unggul. Hertha Berlin kemudian menyamakan skor lewat aksi Fabian Rese. Laga pun berlanjut ke babak adu penalti yang dimenangkan Freiburg dengan skor 5-4. Kena comeback, The Blues ditahan Leeds. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea sempat unggul 2-0 lewat aksi Joao Pedro di menit ke-24 dan Cole Palmer di menit ke-58. Leeds kemudian mengejarnya. Gol dari Lucas Nmeka dan Noah Okafor memastikan laga tuntas tanpa pemenang dengan skor akhir 2-2. Hasil ini bikin Chelsea mengemas 44 poin dari 26 laga di posisi kelima. Sementara Leeds naik ke posisi ke-15 dengan 30 poin. Tottenham versus Newcastle, The Lily Whites keok. Tottenham Hotspur masih menjalani periode buruk di Premier League. Terbaru, The Lily Whites dibikin keok Newcastle United dengan skor 1-2 lewat gol Malik Thiaw di menit ke-45 plus 5 dan Jacob Ramsey di menit ke-68. Spurs kini tertahan di peringkat ke-16 dengan 29 poin dari 26 laga, sementara Newcastle masih tertahan di posisi ke-10 dengan 36 poin. West Ham versus MU, Sesko selamatkan setan merah dari kekalahan. Rentetan kemenangan Manchester United harus terhenti di kandang West Ham United. The Red Devils pulang dengan hasil imbang 1-1. Di laga ini tuan rumah unggul di menit ke-50 lewat aksi Thomas Soucek. Sesko menyelamatkan setan merah berkat golnya di menit ke-90 plus 6. Dengan hasil ini, MU tetap di posisi keempat dengan 45 poin dari 26 laga, sementara West Ham masih tertahan di posisi ke-18 dengan 24 poin. Di laga lainnya, Everton tumbang 1-2 dari Bournemouth. Fans MU gagal cukur botak. Target 5 kemenangan beruntun yang menjadi penentu janji potong rambut kini harus dihitung ulang setelah West Ham berhasil menahan setan merah. Dengan demikian, perhitungan kembali ke titik awal dan konsistensi hasil positif kembali menjadi tantangan utama ke depan. Palmer buang peluang emas
emas 24 karat. Chelsea terus menekan hingga menit-menit akhir demi mencari gol kemenangan saat melawan Leeds. Namun peluang emas Palmer di injury time dari jarak sekitar 2 meter tidak berhasil dikonversi dan bola justru melambung di atas mistar gawang. Chelsea pun akhirnya harus puas berbagi poin. Musim terberat Arne Slot. Usai jadi juara Premier League musim lalu, Liverpool justru terseok-seok. Slot pun menghadapi spekulasi soal masa depannya di Anfield. Tak sampai 2 musim setelah menggantikan Jurgen Klopp, pelatih asal Belanda itu mengakui kali ini adalah musim terberatnya. Malangnya Samu Agehoa. Samu dipastikan akan absen hingga akhir musim bersama FC Porto serta tidak dapat tampil di Piala Dunia. Penyerang tersebut mengalami cedera ACL, sebagaimana dikonfirmasi melalui pernyataan resmi klub dan diperkirakan harus menepi selama 6 hingga 7 bulan. FC Porto dan dunia sepak bola berharap Samu dapat menjalani proses pemulihan dengan lancar dan kembali dalam kondisi terbaik. Kabar mengejutkan dari Araujo. Ronald Araujo membagikan surat terbuka setelah melalui periode sulit dalam karirnya. Bek Barcelona tersebut mengungkapkan pernah mengalami kecemasan hingga depresi selama 1,5 tahun sebelum akhirnya mencari bantuan profesional bersama klub. Kini Araujo merasa lebih nyaman, bahagia, dan kembali menikmati sepak bola sebagai dirinya yang sebenarnya. Timnas Portugal ingin gandeng Mourinho selepas Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Portugal dikabarkan mulai menyusun rencana besar untuk masa depan timnas mereka. Nama Jose Mourinho muncul sebagai target utama untuk mengisi kursi pelatih Selecao das Quinas segera setelah gelaran Piala Dunia 2026 berakhir. Langkah ini diambil FPF sebagai antisipasi apabila pelatih saat ini Roberto Martinez memutuskan untuk menanggalkan jabatannya. Resmi, Ronaldo Junior kembali beraksi bersama Portugal. Cristiano Ronaldo Junior kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional Portugal U16 pada agenda pertandingan mendatang. Ia akan mewakili negaranya dalam turnamen Algarve yang akan berlangsung selama 7 hari di Portugal. Carrick beberkan kondisi terkini Mason Mount. Manajer interim Manchester United Michael Carrick membeberkan kondisi terkini Mason Mount yang mengindikasikan Mount berpotensi comeback di bulan Februari 2026 ini. Carrick menyebut bahwa kondisi Mount sudah semakin membaik. Ia menyebut bahwa sang playmaker sudah dekat untuk comeback di skuad Setan Merah. Ia diperkirakan bisa bermain saat MU berhadapan dengan Everton. Frank mengakui Tottenham berada dalam situasi yang putus asa. Thomas Frank menggambarkan situasi yang suram di Tottenham saat ini, mengakui bahwa klub sedang berjuang keras untuk menyelamatkan musimnya. Setelah rentetan hasil buruk yang membuat Spurs gagal meraih kemenangan Premier League 1 pun pada tahun 2026, pelatih kepala mengkonfirmasi bahwa bek andalan Destiny Udogie menjadi nama terbaru yang masuk ke ruang perawatan yang sudah hampir penuh. Kekalahan melawan Newcastle menjadi pukulan terbaru buat Frank. Liverpool serius mau pecat Arne Slot jika posisi Arne Slot di Liverpool lagi-lagi di ujung tanduk setelah performa yang terus menurun membuat The Reds tercecer dari persaingan 4 besar Liga Inggris.
Para petinggi klub dikabarkan akan mengevaluasi masa depan pelatih asal Belanda itu secara serius jika satu target krusial musim ini gagal tercapai. Kegagalan finish di 4 atau 5 besar alias gagal lolos Liga Champions disebut akan memunculkan tanda tanya serius terkait masa depan pelatih asal Belanda itu di Anfield. Raksasa Premier League incar Mason Greenwood. Penyerang Marseille Mason Greenwood dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Liverpool dan Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas mendatang. Bahkan kedua klub tersebut akan mengajukan tawaran senilai 78 juta pound sterling untuk memulangkannya ke Premier League. Pada musim ini, sang penyerang muda telah berhasil mencetak 22 gol serta menyumbangkan 8 assist. Ia juga memiliki pengalaman yang cukup di Premier League dan hal itu akan memudahkannya untuk bisa beradaptasi. Nkunku puji kekuatan dan ketangguhan Rabiot. Christopher Nkunku, salah satu ujung tombak AC Milan yang sedang berada di puncak performanya, tak segan memberikan pujian setinggi langit kepada Rabiot. Penyerang asal Prancis ini mengungkap bahwa Rabiot tengah berada di masa kejayaannya dan bahkan bisa bermain penuh setiap hari tanpa kelelahan. Nkunku juga menyoroti peran Rabiot yang kini lebih ofensif di bawah arahan Allegri dengan kemampuan tembakannya yang memukau serta stamina tak terbatas. Sarri puas dengan penampilan Lazio. Pelatih Lazio Maurizio Sarri puas dengan penampilan timnya saat melawan Juventus meski menyia-nyiakan keunggulan 2 gol dan akhirnya menorehkan hasil imbang 2-2 di pertandingan Serie A. Sarri mengungkapkan hal-hal positif tentang para pemainnya. Pelatih 67 tahun tersebut menegaskan bahwa comeback Juve disebabkan oleh The Equil yang terlena. Sang pelatih merasa para pemainnya sudah melakukan bagian mereka. Gattuso temui pemain Italia di seluruh dunia jelang playoff. Gennaro Gattuso dengan semangat berapi-api tengah mempersiapkan skuad Italia menjelang playoff Piala Dunia mendatang. Pelatih kepala ini mengambil langkah yang cukup unik dengan melakukan perjalanan lintas negara untuk bertemu para pemain potensial yang akan dipanggil dalam laga krusial pada bulan Maret. Tidak hanya menyiapkan strategi di lapangan, Gattuso dengan teliti memastikan semua pertemuan ini selaras dengan jadwal klub, tidak mengganggu persiapan mingguan dan menjaga kebugaran pasukannya. Alexander Arnold diyakini akan jadi pengubah permainan. Salah satu kesialan terbesar Real Madrid musim ini adalah perjuangan Trent Alexander-Arnold melawan cedera. Serangkaian cedera ditambah dengan pemecatan Alonso telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan jangka panjang Trent di Bernabeu. Namun menurut Diario AS, Real Madrid tidak memiliki anggapan seperti itu dan melihat Trent Alexander-Arnold sebagai pengubah permainan bagi tim. Dani Carvajal pastikan lututnya sudah tidak masalah. Dani Carvajal berada dalam situasi sulit di Real Madrid. Meskipun telah pulih dari cedera selama lebih dari sebulan, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan manajer Alvaro Arbeloa yang dapat semakin membahayakan posisinya di skuad Spanyol untuk Piala Dunia. Luis de la Fuente menginginkan Carvajal di tim, tetapi juga ingin dia bermain secara teratur sehingga dia dapat tiba di turnamen dengan performa dan ritme yang baik. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!